sektor yang ke-8 ya, kita gas lagi. Jadi kita bahas oil and gas ya. Jadi kurang lebih ada 16 saham yang akan dibahas. Jadi ya Mas Emon bahasin lagi ya teman-teman ya. Biasa technical sama si bandarmologinya gitu ya. Nah, jadi kita masuk dulu dari Raja ya. Jadi tetap kalau misalnya dirasa harganya itu agak-agak tidak retail friendly, maka akan Mas Emon skip gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ini ya teman-teman ya. Kita ngelihat pergerakannya sebenarnya bagus ya dari awal. Ibaratnya di sini kalau misalnya teman-teman ngikutin live Mas Emon ke belakang-belakang, sebenarnya di sini Mas Emon agak-agak nggak yakin ya untuk dia naik gitu kan. Tapi ya ternyata yang udah masuk di sini ya udah dapet cuan gitu kan. Nah, untuk Raja sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah ketika dia terjadi gap up ya ke 4.740, kita lihat nih tekanan jualnya udah makin lama makin terasa gitu. Dalam artian ya selama pergerakannya beberapa hari, kemudian ya dari pucuknya di 11 November kita ngeliat harganya turun lagi ke 4.740 gitu. Jadi apa tuh? Jadi ya teman-teman lihat, nah secara nggak langsung di sini ada yang namanya gap ya, ada namanya gap yang terbentuk antara 7 November sampai 10 November ya, di 7 dan 10 November. Nah, di gap ini ya harus hati-hati. Kalau nanti dia, si Raja ini nggak kuat untuk stay di atas 4.740, maka teman-teman akan melihat yang namanya penurunan ke 4.600 untuk menutup gap yang terjadi di tanggal 7 sampai tanggal 10 gitu ya. Terus, ya kalau sebenarnya bisa dibilang positif naik, ya sebenarnya kalau teman-teman lihat dari structure yang terbentuk, ini positif ya. Jadi memang setelah dia koreksi, dia masih naik. Tapi ya itu nih, kita butuh konfirmasi. Kalau misalnya dia tarik, dia harus naik lagi. Untuk konfirmasi, kita melihat yang namanya another higher lows secara structure. Kalau emang dia mau naik. Nah, untuk beberapa hari ke depan, ya kita harus pastikan dulu nih, yang namanya Raja itu bisa konsisten ya. Either dia bisa konsisten di atas 4740 ya, untuk sideways sebelum naik, atau dia memang dibawa turun dulu ke 4600, atau satunya lagi dia dibawa turun ke 4370. Sebelum apa? Sebelum dia kembali naik. Gitu ya. Jadi yang kemarin beli mungkin dipantau dulu. Kenapa? Karena sebenarnya di sini udah kelihatan yang pertama ya udah mulai nggak kuat, tekanan jualnya tinggi, di sini juga terjadi gap, sama teman-teman juga lihat, wah ternyata kalau kita ngomongin momentum yang ditunjukkan oleh stochastic slow-nya sudah mengalami dead cross gitu ya. Jadi udah jenuh nih, udah overbought nih kan, habis itu dia crossing ke bawah ya, yang menandakan bahwa wah kayaknya momentum naiknya sudah mulai cenderung sulit lagi ya. Ibaratnya momentum belinya udah habis gitu kan. Jadi ya ada potensi besar dia untuk koreksi gitu ya. Nah, jadi harus antisipasi gitu ya teman-teman ya, kalau seandainya turun, kira-kira tindakan apa yang akan teman-teman lakukan ya kalau misalnya nanti dibawa naik lagi, khususnya untuk teman-teman yang udah dapat barangnya si Raja ini kan bagus banget kan, udah tinggal ngehold barangnya gitu ya. Nah, jadi untuk si Raja ya, kalau misalnya kita ngelihat foreign flow-nya, nah di sini teman-teman ngelihat apa? Nah di sini ada mix ya, ada mix dalam artian teman-teman ngelihat nih, jatuh lagi. Ada mix ya, yang dalam artian ya teman-teman ngelihat nih, harganya itu beberapa kali dibawa, beberapa kali terjadi akumulasi memang. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 3 ya, dari tanggal 3 kita ngelihat masuk kan, asingnya 160M, yang tanggal 7 juga 200M ya kan. Ini juga nih 100M tanggal 5. Tapi kemudian kita ngelihat nih, beberapa hari terakhir ya, buangannya mulai ada, sama udah mulai terjadi penurunan lah. Ibaratnya bandarnya udah mulai buang nih di sini ya. Tapi ini belum confirm ya, karena baru 1 hari. Nah, kita tinggal lihat. Ternyata selama perjalanan seminggu kemarin misalnya ya, kita lihat ya, dari tanggal 10, nah di sini kita ngelihat apa? Kalau misalnya di sini sebenarnya udah lebih banyak retail ya, di bagian foreign flow-nya, broker-broker retail, sebenarnya ada potensi dia untuk lanjut koreksi. Nah, ini tinggal lihat aja nih. Di sini kan nggak ada ya. LG, XC, oke nggak ada. Nah, yang keluar OD, aku, YU, NI, ini YP di sini. Nah, di sini nggak ada ya. Di sini justru kita nggak lihat ada sekuritas-sekuritas retail ya. Cuma XC doang ya. XC, ya CC Mix ya. CP, nggak bisa ngambil kesimpulan. Coba kita lihat tanggal 14-nya. Nah, khususnya di tanggal 14, nah di sini retailnya kembali akum lagi ya. Ada XL, ada YP, sama ada XC. Nah, yang akum lagi ada nggak? Yang akum lagi ya paling cuma nih MG ya, Kang Guyur ya, MGCP ya. Kang Guyur,
Di sini aku YU sama AZT langsung inilah aku YU ya. Aku YU-nya buang. Nah, jadi ini sebenarnya masih mix gitu kan. Tapi kalau misalnya masih berkaca untuk foreign flow, ya teman-teman ngelihat ini sebenarnya masih positif kurang lebih 7 selama seminggu kurang lah, selama seminggu ya kalau misalnya kita lihat. Ya ini kan memang sebenarnya kalau kita lihat apa namanya akumulasi dari foreignnya masih relatively positif. Jadi ya secara teknikal di sini potensi naik ada nggak kalau misalnya berkaca dari foreign flow? Ya masih ada gitu kan. Karena dia masih diakumulasi gitu. Tapi ya ini tadi seandainya turun ya teman-teman harus antisipasi karena kalau dari segi teknikal ya kita lihat di sini ada gap yang terbentuk gitu. Jadi sama yang namanya Raja itu belum kembali retest nih area support yang pernah dia break di sini ya. Ke sini ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya nanti turun ya harus diperhatikan jangan sampai teman-teman nyangkut di atas gitu ya. Kayaknya itu sih untuk Raja sih. Tapi kalau misalnya overall ya ini sahamnya bagus. Ya udah tinggal ditunggu aja kalau yang udah dapat barang di bawah ya kayak di 4 ribuan tinggal di hold aja. Tapi yang concern Mas Emon adalah yang teman-teman dapat di 5 ribuan nih gitu ya. Nah, terus next lagi Ratu ya. Nextnya Ratu. Nah, sebenarnya Ratu tuh ya agak-agak mirip-mirip juga sih sebenarnya ya. Nah, tapi yang menurutku menarik ya dari Ratu ya harganya naik terus gitu ya. Harganya naik terus waktu teman-teman lihat nih di sini ya. Waktu dibawa ke 7.200 harganya naik lagi. Terus apa nih yang bisa kita lihat gitu kan. Nah, di sini ya di harga 10.000 ini harganya udah mulai nggak kuat ya. Jadi kalau misalnya besok teman-teman lihat di 10.055 harganya kembali koreksi gitu ya. Dia sentuh 10.500 terus koreksi. Ya ini teman-teman harus consider ya memang dia ini apa? Dia ini baru uji yang namanya dia punya resistance. Jadi akan sangat wajar kalau nanti teman-teman ngelihat yang namanya Ratu ketika nyentuh 10.500 itu dia jatuh ke bawah gitu ya, mantul. Nah, tapi ya meskipun demikian ya di sisi lain memang nggak ketutup kemungkinan nih kalau misalnya kita ngomongin price action yang namanya Ratu itu kembali naik lagi ke atas gitu, nggak ketutup kemungkinan memang. Tapi ya saranku buat yang belum punya barang di Ratu, tunggu dulu dia koreksi baru teman-teman ambil barangnya gitu ya. Nah, kalau yang udah punya di bawah gimana Mas gitu ya udah tinggal di hold aja. Kalau 10.000 targetnya ke 10.500 dulu nih. 10.500 berhasil dia klaim ya, maka potensi terdekatnya ke 11.500 gitu ya. Tapi ya paling nggak seperti biasa ya teman-teman ya, ini tinggal kita cek dulu. Kita harus konfirmasi nih untuk yang namanya si Ratu kan. Apakah sebenarnya foreignnya masih masuk apa enggak. Kalau misalnya foreignnya masih masuk dan nahan, ya ini kita bisa ngelihat untuk pergerakan harga di hari Senin, ya Ratu masih bakal bisa naik gitu loh. Nah, tuh ada yang nanya kan, Ratu bagusnya ngambil di harga berapa Mas? Bagusnya ya diambil waktu kemarin baru-baru di sebelum 8.000 gitu ya. Nah, kalau sekarang gimana? Iya bisa-bisa aja sih sebenarnya, tapi ya itu teman-teman masuknya di pucuk lagi. Jadi sebenarnya mix sih, sebenarnya kalau mau ambil ya teman-teman harus tahu kira-kira kalau misalnya turun drawdown saya berapa gitu ya, atau potensi toleransi resiko saya di mana gitu. Karena apa? Karena biasanya ketika yang namanya sebuah saham itu naiknya cenderung agresif nih kayak gini ya, cenderung agresif dan tidak korektif gitu kan, ya ada potensi untuk dia ketika kena si area resistennya untuk koreksi dulu gitu ya. Jadi ya pilihannya either langsung masuk dan nyocokin kalau misalnya wah 3% sampai 5% cut loss dulu baru masuk lagi itu juga bisa. Tapi ya itu intinya adalah jangan sampai sangkut. Kenapa? Karena udah sampai sangkut di saham yang bagus ya sayang banget momentumnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk sih sebenarnya paling enak ya tunggu dulu dia koreksi mungkin ke 9.400-an baru starting entry lagi. Tapi ya hati-hati karena dekat area resisten sebenarnya udah kurang menarik kalau teman-teman kejar. Tapi untuk swing ya, kalau misalnya untuk day trade ya mungkin masih bisa nih ke 10.500 gitu ya. Jadi Ratu menarik, mungkin tinggal kita lihat nih kira-kira siapa ya yang akum ya untuk si Ratu ya. Nah, di sini kalau pertanggal 14 sih ya masuk LG, BK, CC, aku kagak ada yang retailnya. Di sini XL buang, YP buang, XC buang ya mungkin di per hari besoknya ya, per hari Senin kita ngelihat mungkin Ratu naik lagi. Kenapa? Karena di sini kita nggak ngelihat ya secara seminggu pun nggak ada ya retailnya masuk nggak ada. Tapi relatif retailnya itu pada buang
barang. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan nih kalau mau masuk. Tapi ya ingat ya Kak, jangan kayak PTRO nyangkut di atas gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak kuat, ya udah di cut loss dulu aja. Tapi ya seandainya nanti bawa naik, ya udah pasanglah trailing stop supaya nggak rugi gitu ya. Itu untuk Ratu. Next targetnya masih ke 11.000. Ya kalau dari momentum yang terbentuk, ya masih ada potensi untuk dia naik gitu ya. Tapi tetap harus diantisipasi seandainya dia nggak bisa keluar ya dari 10.100, koreksi ke 9.450 ini masih memungkinkan gitu ya. Kayak gitu ya untuk Ratu ya. Jadi teman-teman tetap ya, kalau misalnya kita analisanya dua arah ya, dalam artian seandainya harganya naik itu apa yang harus kita lakukan, sama kalau misalnya harganya turun, ya antisipasinya apa nih yang harus dilakukan ya gitu. Nextnya untuk oils ya. Nah, untuk oils itu, nah ini kan sebenarnya masuk dalam kategori saham yang kurang friendly lah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya kayak gini, dia ngebawa pergerakan harga sahamnya itu dibawa langsung ditarik naik ke atas gitu ya. Nggak pakai aba-aba, langsung dibawa naik ke atas. Nah, di sini sebenarnya yang harus teman-teman hati-hati nih. Kenapa? Karena ya kayak gini kita bilangnya saham-saham momentum lah. Kalau dia momentumnya udah habis ya teman-teman akan lihat dia sahamnya untuk kembali turun. Palingan sih sekilas ya, tak bahas untuk oils ya. Kenapa kayaknya ini kalau kelihatannya ini kurang retail friendly ya teman-teman ya. Dari sini kita ngelihat dari sini dulu ya. Mungkin dari asingnya itu juga tipis meskipun ada kenaikan harga ya, tapi teman-teman lihat partisipasi asingnya relatif kecil. Sama kita lihat yang jual seminggu terakhir ada XL, ada XC, tapi ini kecil lah. Sulit teman-teman ya untuk mengidentifikasi. Sama, nah teman-teman ngeliat juga nih, oh harga sahamnya tuh pernah bottom banget di 77. Jadi ini sangat rawan sekali untuk yang namanya bantingan gitu ya. Even waktu dia IPO pun seperti ini ya. Nah, harganya kebanting lagi. Jadi bukan yang mau nakut-nakutin, tapi harus teman-teman pahami karakter dari sebuah saham tuh, dia apakah sahamnya dijaga atau sahamnya pernah jadi momen banting-bantingan, momen banting dan membanting gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan sebenarnya ini udah masuk kategori tidak retail friendly gitu ya teman-teman ya. Nah, ya lebih baik jangan masuk gitu. Kenapa ya? Karena kalau misalnya ngomongin asing, iya masuk, tapi jumlahnya relatif kecil. Ya di sini mungkin akumulasi. Yang akumulasi siapa? Either ini AT atau TP, kita nggak tahu. Ada BK sama aku juga, tapi lihat jumlahnya dong. Jumlahnya relatif kecil ya, cuma 100, kurang lebih 200 juta ya masuknya ya di sini ya. Begitu. Jadi ya still wait and see ketika bukan dihindari ya yang begini-begini ya daripada teman-teman nyangkut. Tapi ya kalau misalnya pengen ngejar ya kembali ya resiko ditanggung yang pencet buy. Oke? Ini Mas Emon skip ya untuk si oils ya. Tapi kalau misalnya diobrolin ya mungkin kalau misalnya dia turun sini ya. Nah nih. Ya kalau yang mau nekat-nekat dikit lah ya nih. Ya pantau aja kalau misalnya mau coba ngelihat dia naik ke atas, jangan sampai nanti ngelihat yang namanya oils itu turun di bawah 193. Kenapa? Karena kalau nanti turun di bawah 193, ya maka ini masuknya jadi downtrend gitu ya. Ya itu aja sih untuk oil sih. Sayang lah teman-teman masuk di saham-saham yang kayak begini, padahal yang lain masih bagus gitu ya. Oke, lanjutannya Medco ya. Lanjutannya Medco. Nah, untuk Medco ini juga sebenarnya udah pernah beberapa kali di call ya Medco. Tapi di sini Mas Emon masih kurang pede ya. Kenapa? Karena ya emang sih sebenarnya dia udah turun ya. Udah turun sekitar 20%-an. Tapi ya overall sih ini kayaknya gimana ya? Masih pengen ngeliat sih sekali lagi sebenarnya Medco itu untuk sekali lagi turun ya ke daerah 1100 nih. Retesting sebelum dia naik lagi. Ini pengennya sih ngeliat gitu ya. Tapi ya teman-teman harus lihat juga kenapa Mas Emon asumsinya masih ada potensi turun ke 1145. Karena kalau misalnya teman-teman lihat secara nggak langsung ya untuk penurunan harganya ini mencerminkan downtrend banget ya. Jadi yang namanya downtrend kan kita udah sering lihat ya bahwa pergerakan harganya teman-teman akan ngelihat yang namanya higher low yang terbentuk di sini ya.
Jadi ketika harganya turun, nih, turun dibawa naik dulu, kemudian dibawa turun lagi, dibawa naik dulu untuk creating yang namanya lower high ya, baru harganya dibawa lagi turun ke bawah. Nah di sini kita ngeliat apa? Di sini kita ngeliat hal yang sama juga terjadi di Medco gitu. Dalam artian ya beberapa kali nih harganya sudah mulai turun ya, dari peaknya di 1600 bikin lower high. Nah di sini ada potensi lagi nih, apakah dia mau bikin lower high atau memang dia akan mantul di sini gitu. Ini yang masih jadi pertimbangan gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat di chartnya, kalau ngelihat dia udah mulai bottoming di 1265 gini ya, di range 1265 sampai di 1300, sebenarnya di sini kita ngelihat apakah potensi untuk Medco ini naik, ya ini tetap ada. Karena ya based on momentum di sini, kalau kita ngomongin stochastic slow, wah ini udah berapa kali nih area oversold-nya diuji kan 1, 2, dan 3. Ya potensi dia untuk naik sebenarnya ada gitu. Tapi ya balik lagi nih, kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat asing yang angkat, nah ini harganya udah bakal kelihatan naik gitu ya. Jadi sebenarnya apakah bagus beli si Medco sekarang? Ya menurutku bagus, tapi tetap teman-teman antisipasi seandainya nanti harganya turun di bawah 1265 ya, seandainya turun di sini, maka entry yang paling menarik adalah di harga 1215 gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah area, kalau menurut Mas Emon ya, ini adalah area bottom yang paling menarik gitu sebelum harganya naik lagi. Tapi ya ini tadi ya, kalau misalnya memang dia benar-benar mau bikin yang namanya another higher low-nya itu tetap naik, ya di sini sebenarnya ada potensi untuk bottom daripada Medco sebelum dia naik lagi. Dan teman-teman tahu kan untuk saham-saham minyak itu kan dia bisa outperformnya di akhir tahun gitu ya. Jadi masih cukup menarik lah untuk di hold. Tapi ya salah satu concernku tuh sebenarnya yang begini nih, sini ya. Nah, jadi mungkin tak perbaiki dulu chartnya ya semuanya. Ya kalau teman-teman lihat nih ya, ini kita coba breakdown sedikit pakai weekly time frame. Nah teman-teman ngelihat nih, yang namanya si Medco itu sebenarnya udah mulai naik gitu ya. Terus beberapa area yang harus diperhatikan, tinggal dilihat nih di sini nih. Nah jadi kita dapat nih, oh ini area resisten yang cukup sulit nih untuk ditembus ya di 1540 based on weekly time frame di sini ya, 1, 2, dan 3. Nah kalau misalnya mau di adjust, ini di sini kali ya, nih biar kena 3 kali, kayak biar kena 3 kali, bentar. Berarti ini di sini di 1630 gitu. Jadi kalau untuk saham-saham yang berhubungan dengan minyak, ini enak banget sebenarnya untuk di swing. Tapi ya ini harus sabar gitu ya. Nah, secara trendline juga kalau teman-teman lihat weekly time frame ya, ini bagus banget. Nah, jadi saya mau coba kasih ini ya, gambar yang lebih proper ya. Nah, di sini agak lama dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, kita lihat juga ada beberapa area penting nih ya. Ini supportnya bagus banget. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat si harganya Medco itu nggak bisa kuat ya, nahan di 1255, maka area support terakhir yang akan diuji adalah 1130. Itu kurang lebih gitu ya thought prosesnya ya teman-teman ya. Untuk si technicalnya si ini ya, si Medco ya, bentar ya. Sama ngeliat juga nih, ya beberapa area kayak 1295 itu pernah ditembus. Jadi kalau misalnya memang di sini nggak kuat gitu ya, ini akan justru lanjut turun ke bawah nih. Nah terus apa lagi? Nah teman-teman lihat juga nih di sini nih ya, ini beberapa area kayak gini nih. Nah ini harus dia bisa tahan ya di 1275. Kenapa? Karena area ini pernah beberapa kali jadi area resistennya ya. Nah jadi kalau area ini yang sudah jadi support ya, tiba-tiba ketembus ke bawah, nah maka teman-teman tahu nih retestingnya akan ke daerah 1100-an. Jadi ya overall kalau misalnya dilihat secara structure, apakah bagus untuk Medco? Ya sebenarnya ini masih dalam kategori bagus untuk teman-teman coba entry. Tapi ya itu tadi, seandainya nanti harganya lewat dan turun di bawah 1275, teman-teman akan ngelihat yang namanya potensi penurunan harga lebih dalam. Gitu ya untuk antisipasinya. Nah, tapi kalau misalnya mau masuk di sini apakah bagus? Ya ini bagus. Kenapa? Karena ya teman-teman lihat dari momentumnya oke, tapi di sini yang mencekal gitu ya, ibaratnya yang menahan ibaratnya dari beberapa checklist kita gitu ya. Ini beberapa belum memenuhi. Salah satu contohnya ya si foreign-nya masih lebih banyak keluar gitu kan. Tapi ya bagus gak? Bagus. Kita tinggal nunggu sampai kira-kira dia forming bottom-nya di mana.
kalau teman-teman lihat nanti asingnya masuk, ini pasti akan harganya mulai naik lagi. Jadi kita menunggu lah ibaratnya dari asing itu kira-kira mereka untuk play di akhir tahun ya, di kuartal 4 menuju kuartal 1 2026, itu dia apakah akan ada flow ke saham-saham yang berhubungan dengan minyak atau enggak gitu. Jadi kita coba lihatnya lebih jauh gitu ya, lebih kayak ke makronya atau sentimennya gitu. Itu sih palingan gitu. Jadi tetap bisa dicoba, atau kalau misalnya teman-teman pengen sizingnya lebih banyak gitu ya, coba masuk mungkin 3 sampai 4 kali entry. Kalau misalnya harganya turun, teman-teman masih bisa di CE gitu ya. Tapi kalau aku sih remain wait and see ya. Ini pergerakannya bagus banget. Tapi ya ini tinggal nunggu asingnya doang. Nah paling nggak jadi agak lama ya. Kita cek untuk si Medco ini menarik ya. Nah dari tanggal 10 yang masuk kajet udah mulai masuk ya. Kajet udah mulai masuk. YP ada XL ada XC. Nah biasa ya. Kalau misalnya kita ngelihat ada retail di sini ya, berarti ada potensi di minggu depan itu sebenarnya masih di bawah koreksi gitu ya. Tapi teman-teman udah tahu, oh ini sahamnya bagus gitu, dalam artian ya, wah ini bagus nih untuk di hold menuju Q1 2026 gitu kan. Tapi kita tinggal mencari nih kira-kira harga terbaik untuk kita beli ya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tuh kira-kira di mana. Itu yang jadi PR-nya kita gitu kan. Nah, di sini balik lagi kalau misalnya kita bikin per tanggal 14 ya, itu YB XL masih ada, YP XC masih ada, yang jual CC, aku, NI, YU ya kayak biasa. BK-nya juga jualan, jadi apa? Jadi kita sebenarnya nunggu nih momen-momen di lebih turun ke bawah. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat yang namanya Medco ditarik dulu naik ke atas, ini tinggal dilihat nih, apakah dia match di sininya, apakah asingnya masih buang, jadi ditarik, jadi harganya dibawa naik supaya bandarnya bisa keluar, kemudian ditarik lagi turun ke bawah. Tapi teman-teman udah lihat tadi ya, untuk semingguannya itu kita udah ngelihat ketua kita udah mulai beli ya si kajet ya teman-teman ya, dan belum ada jualan sama sekali. Ini kecil lah jualan segini ya gitu ya. Jadi agak sedikit kompleks ya buat si Medco, tapi ya begitulah realitanya ya. Oke, next Akra ya. Nah Akra ini juga bagus ya. Akra tapi ya ini nih nah ini kita beberapa lama udah kegocek terus ya di sini ya, di 1200-an kan nggak kerespon gitu ya. Jadi dia stuck di area resisten di sini ya. Area resistennya di sini di ya 1230 sampai 1270 lah. Nah, ini kena tahan ya di area ini. Nah, teman-teman lihat nih. Ini nggak boleh lengah ya. Yang kalau kemarin masuk untuk coba sebelum dia breakout ya. Ini kan sebenarnya pre-breakout nih. Sebelum dia ngambil ke 1345 kan. Nah, jadi dilihat ini ternyata momentumnya udah mulai melemah nih. Jadi dari dead cross yang pertama, terus ada potensi untuk crossing up lagi, tapi kita lihat ternyata dia malah sekali lagi crossing untuk turun ke bawah ya, si garis putihnya ini ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Terus apa nih mas? Ya antisipasi penurunan harganya gitu. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah ketika dia sideways di sini, kita harus ngelihat yang namanya asingnya tetap terus beli. Menandakan bahwa, oh harganya dibawa stay, sideways, berarti ada yang ngumpulin barang. Simpelnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata kita lihat asingnya, nah Mas Emon lebih fokus pada asingnya ya. Karena apa? Karena lebih mudah untuk di-track gitu kan. Dan jumlah mereka beli relatif besar. Nah, di sini kalau misalnya kita nanti lihat di foreign flow-nya asing banyak masuk, ya ini teman-teman bisa tetap di hold ya. Karena apa? Karena ada potensi untuk dibawa naik lagi. Ya mirip-mirip lah dengan si Medco ya. Nah paling enggak kita tinggal lihat nih si foreign flow-nya dari si Akra ya. Wah, Akra ternyata bener nih mas. Dia akumulasi sejak tanggal 11. Kita lihat 11-nya kapan. Oh, akumulasinya di tanggal 11 nih ya. Di hari Selasa berarti ya. 11-11 dia mulai akumulasi. Tapi sebenarnya, nah ini sebenarnya banyak ya akumulasinya dia ya di sini ya. Teman-teman bisa lihat biru-biru semua. Tapi ya buangannya kalau seminggu dari tanggal 5 masih lebih gede ya. Sampai di tanggal 10 kemudian mulai secara berturut-turut dari tanggal 11 sampai 14 itu akumulasi daripada asingnya. Jadi apakah ini berpotensi naik? Ini masih ada potensi naik gitu ya. Tapi ya tetap yang namanya pergerakan harga kita nggak bisa tahu gitu ya secara pasti kemana.
Tapi yang pasti teman-teman, yang udah teman-teman bisa lihat, sorry, bukan yang pasti ya. Yang bisa teman-teman lihat di sini adalah, oh asingnya akumulasi nih di sini. Jadi potensi dan probabilitasnya untuk naik lagi sebenarnya besar. Tapi ya kalau ngomongin masalah momentum, ternyata momentumnya udah mulai melemah nih, gitu ya. Nah, kalau misalnya momentumnya melemah, ya udah teman-teman lihat area support terdekatnya mana. Oh, pilihannya antara ke 1200 atau 1210. Jadi antisipasi kalau misalnya 1200 itu dia koreksi ke bawah, ya ini masuk dalam kategori koreksi yang relatif sehat ya di sini. Meskipun sih sebenarnya ya berpotensi nih untuk dia naik lagi gitu. Tapi seandainya ya kalau 1200-nya itu dia dibawa turun lebih dari 1200, ya next target penurunannya adalah mana? Retest untuk area gap-nya di sini gitu ya. Tapi ya masih kita akan lihat lah. Kalau menurutku sih ini tergantung ya. Kalau misalnya nanti di sini di broker transaction itu lebih banyak retail, ya kita ngelihat mungkin harga masih akan tertekan gitu ya, berpotensi. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada retail partisipasi di sini, ya maka potensi untuk si AKRA itu di hari Senin jauh lebih besar untuk naik gitu ya. So kita bilangnya probabilities ya teman-teman ya. Jadi dua skenario kita mainin gitu ya. Kalau misalnya naik potensialnya kemana, tapi kalau misalnya turun, yuk saya jaga resikonya seberapa ya gitu. Seandainya analisa kita tidak tepat gitu ya teman-teman ya. Jadi YU kajet ya, menarik ya, JP. Nah ini kajet udah 2 ya, kita lihat ya. Masuk terus dari temennya si Medco. Yang buang barang siapa seminggu ini? Oh XL-nya buang barang. YP sama XC ya, masih buang kalau kita lihat dari volumenya. Terus foreign-nya juga cakep banget nih, secara 4 hari berturut-turut masuk terus ya gitu. Jadi sebenarnya tetap oke untuk yang AKRA ya teman-teman ya, yang udah punya di bawah silakan di hold. Ya, ini sih targetnya masih jauh gitu ya, masih lama. Mungkin targetnya masih bisa ke 1300 bahkan mungkin lebih. Tapi itu tadi kita harus tetap pantau gitu ya kan. Nah kalau misalnya dilihat pun sebenarnya kalau BP kan udah beroperasi ya teman-teman ya, SPBU-nya ya. Si si BP itu kan punya AKRA ya, salah satunya punya AKRA kan. Nah teman-teman udah lihat kan SPBU-nya udah jalan gitu. Jadi menurut Mas Emon ya sentimen negatifnya harusnya udah selesai gitu ya. Oke, kurang lebih begitu ya untuk si AKRA ya. Jadi bagus banget ya, mantep. Raja Ratu Medco AKRA. Jadi Ratu ya, Ratu Medco AKRA menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau takut beli di Ratu, ya AKRA bisa jadi, AKRA dan Medco bisa jadi pilihan tadi ya. Gitu. Energi ya berikutnya. Tapi tetap ya consider untuk stop loss-nya. Kenapa? Karena ya itu tadi analisa bisa jadi salah juga. Tapi yang penting adalah teman-teman udah siap nih. Oh kalau misalnya harganya turun, ya wes aku keluar aja gitu kan. Nah, terus berikutnya apa nih? Berikutnya yang harus kita lihat adalah si energi ya. Nah, ini energi kan juga yang sebenarnya Mas Emon lihat tuh pergerakan harganya dulu ya, kurang lebih dari beberapa bulan terakhir dia sebenarnya, nah itu rally-nya udah tinggi banget ya. Jadi bayangin dari Mei kemarin sampai puncaknya di Oktober naiknya udah 400%-an. Jadi ya terserah dari bandarnya mau bawa kemana, tapi yang perlu teman-teman ingat adalah kalau teman-teman masuk di energi, berarti teman-teman udah tahu saya tuh udah masuknya di daerah pucuk gitu ya. Bukan berarti nggak bisa dimanfaatkan, tapi lebih aware dalam artian ketika sudah mulai nggak yakin, yang pertama pasang dulu SL ya, kira-kira ya kalau misalnya analisanya nggak sesuai, batas resikonya seberapa. Terus yang kedua ya ingat juga, kalau misalnya seandainya tiba-tiba energi itu turun, energi, ya teman-teman udah tahu, wah ini naiknya udah 400% dari mana? Dari bawah ke pucuknya. Jadi apakah wajar dia untuk koreksi jauh? Ya ini tentunya sangat wajar. Gitu dulu ya, yang perlu teman-teman pahami ya dari structure yang terbentuk. Nah kemudian apa? Kemudian ya di sini kalau misalnya ngelihat si energi, sebenarnya potensi masih naik gak? Ya ini sebenarnya masih ada potensi untuk naik. Kenapa? Ya mungkin untuk beberapa seminggu atau 2 minggu gitu ya. Kenapa? Karena di sini demand-nya langsung dibawa naik lagi gitu ya. Jadi teman-teman ngeliat kan harganya di reject dari 980 ya kan, 980 di reject, sempat beberapa kali nggak bergerak ya dari area 900 ke 950 nih di sini, dan akhirnya harga dibawa turun ya, dibawa turun tapi demand-nya langsung masuk lagi. So kita ngelihat ada sebuah candle nih yang ekornya atau shadow-nya panjang ke bawah, yang menandakan bahwa memang ketika harganya di bawah 900 ya masih banyak yang mau beli untuk si energi. Tapi ya
kita lihat yang masuk di sini siapa. Kalau yang masuk retail, nah harus kita berhati-hati lah gitu ya. Nah, untuk NRG di sini mix ya sebenarnya, mix banget. Ya kalau misalnya kita lihat dari seminggunya tanggal berapa ya? Seminggunya itu tanggal 10 ya. 10 dari tanggal 10 nih. Sebenarnya teman-teman lihat buangannya udah mulai banyak ya. Kalau kita ngeliatnya dari tanggal 10, kira-kira seminggu terakhir. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi ya nih sejauh mata memandang ya masih lebih besar yang masuk gitu ya. Masih besar si akumulasinya kalau dari 2 minggu. Tapi ya per minggu kemarin ya kita ngelihat sebenarnya akumulasinya udah mulai deres ya. Tinggal kita lihat nih, yang namanya energi itu apakah dianya itu di akum atau udah mulai buang. Tinggal kita lihat ya. Di 14 kok spesifik IF, YU masih pada akum ya. II, BQ, CP. Nah, di sini apakah retailnya buang, XL, BK akunya buang. Terus kita balikin lagi ya, coba seminggu ke tanggal 10. Di sini ada YP ya. Nah, di sini ada YP, ada XL, ada siapa lagi nih? XL, YP, XC-nya mana nih? Nggak ada. CP sama nggak ada ya. Nggak ada XC. Jadi udah mulai mix nih teman-teman ya. Sama teman-teman ngelihat juga nih stochastic slow-nya ya. Nah, udah mulai turun lagi ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat harganya lebih jauh lagi koreksi ke bawah, ya harus hati-hati gitu ya. Gitu. Karena apa nih? Di 980-nya ini udah ke-reject, harganya udah nggak mampu naik lagi gitu ya. Jadi hati-hati ya. Lebih baik kita milih yang udah koreksi daripada ya yang sebenarnya udah naik kenceng kayak gini gitu ya. Ya berarti kita udah ketinggalan lah. Gitu ya. Itu untuk energi. Kemudian kita bahas untuk ESA ya. ESA keren akumnya. Ya. Nah, untuk ESA ya beberapa harga sebenarnya yang perlu dipantau itu yang pertama itu yang paling majornya ya itu di 705 nih. Kenapa? Karena kalau 705 dia bisa naik maka ke 755 lagi masih bisa. Nah, sebenarnya kita sempat kegocek ya teman-teman ya. Padahal kita ngelihat waktu dia tembus di sini itu kita ngelihatnya udah solid breakout. Ternyata apa? Ternyata kitanya dikarungin ya. Harganya di bawah turun langsung ke bawah. Nah, sekarang teman-teman lihat nih. Ini sempat tak rekom ya. Di sini bentar. Nah, di sini teman-teman ngelihat apa nih? Oh, di harga 690 nih. Kan harga psikologis lah 700, harganya masih di reject. Tapi teman-teman ngelihat nih bentukan harga yang terjadi nih di bawah nih ya. Kalau misalnya teman-teman lihat kalau misalnya dilihat di sini nih. Nah, di harganya konsisten nih. Ketika dibawa ke 590 mantul lagi, uji resisten di 620, 620-nya tembus ke bawah, dia naik lagi, dia berhasil membuat lagi yang namanya another higher low di sini. Jadi kalaupun nanti dia koreksi lagi ke 670, ya ini akan sangat wajar gitu ya. Dan meskipun dia nggak koreksi, kalau misalnya teman-teman ngelihat yang namanya ESA masih berlanjut untuk naik, ya ini juga masih berpotensi tinggi gitu ya untuk dia kembali naik. Jadi kalaupun dia koreksi dan ditarik sampai 655 atau 670, ini masih dalam fase koreksi yang wajar. Tinggal kita lihat nih, kalau misalnya dari foreign flow-nya, apakah foreign flow-nya di sini banyak yang akumulasi? Kalau ini banyak yang akumulasi, maka sebenarnya masih besar ya possibility untuk yang namanya ESA itu untuk kembali naik lagi ke atas. Nah, jadi untuk yang namanya si ESA ya, nah ini salah satu yang menarik juga ya teman-teman ya. Jadi dari tanggal 5 sampai 14 banyak kan akumulasi dari asing ya, tapi akumulasinya bertahap. Jadi kita ngelihat harganya nggak langsung spike tinggi gitu kan. Nah, ini yang bagus banget sih. Jadi even kalau misalnya lihat dari per awal bulan juga ya buangannya relatif kecil gitu ya. Jadi bisa dilihat nih ya, yang biru itu tandanya akumulasi positif ya. Berarti foreign-nya masuk, tapi yang merah nih di sini teman-teman ya. Yang merah itu berarti bar chart-nya ngasih tahu bahwa di hari itu yang namanya asingnya itu keluar gitu ya. Di sini kita lihat ya berturut-turut dari berapa nih? Ya kurang lebih hampir 2 minggu ya. Akumulasinya masih banyak. Jadi ya buat yang udah punya hold di bawah ini bagus banget ya kalau ngeliat harganya naik. Tapi kalau yang belum punya gimana nih? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Ya menurutku kalau teman-teman consider masuk di ESA, masuk
lah beberapa kali ya. Kenapa? Karena di sini sebenarnya mix nih untuk sinyal dari stochastic slow. Jadi bukan benar-benar bukan tempat yang sangat-sangat bagus buat beli. Kenapa? Karena paling bagus tuh beli ketika dia bottoming seperti ini gitu ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya nanti ya, seandainya yang namanya ESA itu di bawah turun ke bawah lagi, teman-teman bisa koleksi. Tapi kalau misalnya mau masuk di pucuk, ya bagi portofolionya teman-teman ya, kira-kira saya masuk di ESA tuh berapa kali. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu, oh iya mas, saya memang sudah berencana untuk 3 kali average down di yang namanya ESA. Bukannya nanti teman-teman nyangkut di sini habis itu bingung ya gitu. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri kira-kira average saya di berapa. Atau kalau misalnya mau bingung mau pantau, silakan titip sendal dulu ya, beli 1 lot. Kalau misalnya nanti ngeliat harga turun masuk lebih banyak lagi, itu juga menurut Mas Emon bijak ya kayak gitu ya. Gitu. Jadi overall masih bagus untuk ESA. Dia juga nih sebenarnya kalau misalnya kita hapus semua ya dan kita bikin ini sebagai line chart, ini kan juga masih dalam fase yang namanya sideway ya buat si yang namanya ESA nih. Kalau teman-teman lihat ya, jadi secara nggak langsung pergerakannya dia masih ada dalam sebuah sideways trend gitu kan ya, meskipun di sini sempat di fake out gitu kan, gitu kurang lebih ya. Oke, gitu ya untuk ESA, menarik banget. Terus lanjut lagi ke ELSA. Nah, jadi kalau menurut Mas Simon sih daripada melirik energi lagi, ya menurutku tadi udah banyak ya teman-temannya ternyata yang masih belum terlihat gitu ya, masih belum dipantau lah oleh market gitu ya. Nah, ini juga sama nih ya, untuk yang namanya ELSA, teman-teman bisa ngeliat apa nih, ini sedang menguji area support pentingnya ya, di atas nih ya, di harga 545, 540. Nah, apa yang teman-teman bisa lihat di sini? Nah, di sini, itu ya kalau misalnya kita lihat secara candlestick ya, teman-teman ngelihat ada yang namanya ekor yang terbentuk nih di sini ya, atau kita bilangnya shadow candle di sini. Nah, artinya apa nih? Artinya memang harga ditarik naik ke atas, tapi ya itu tadi, sellersnya banyak yang jual gitu ya, tekanan jualnya tinggi, sehingga harga harus di bawah lagi untuk harga dibawa lagi untuk tetap berada di bawah 545. Nah, di sini yang bagusnya teman-teman melihat yang namanya ELSA itu secara stokastik atau momentum, itu momentumnya sudah golden cross ya di sini. Jadi dia crossing up ketika di area oversold-nya ya, ini yang di bawah 20. Nah, di sini sebenarnya kita udah kasih tahu nih, ini momentum, ini ada lagi loh momentum ELSA untuk kembali naik lagi gitu ya. Kalau teman-teman lihat dari si indikatornya. Terus apa? Kita harus konfirmasi nih. Oh, sorry, structure dulu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat struktur yang terbentuk dari ELSA, nih ya, mungkin gini, nah, oke. Meskipun dia berkali-kali nih nge-retest 545, retest lagi 530, tapi teman-teman bisa lihat nih, secara tren ya, secara structure ya, teman-teman ngelihat nih, dia lama-lama membuat yang namanya another higher lows di sini nih. Jadi harganya tuh naik terus. Harganya naik terus nih kalau teman-teman lihat nih, bottomnya naik terus ya. Ibaratnya harga terbawah ketika dia koreksi itu naik terus, sampai di sini dia naik lagi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara teknikal ya, dia punya formasi di sini. Nih dia punya structure ini bagus banget gitu ya. Jadi nggak langsung naiknya langsung tinggi, tapi dia naiknya secara korektif gitu ya. Atau naik turun dulu baru bener-bener solid naik. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih. Untuk yang namanya ELSA, itu asingnya akum atau enggak. Nah, ini yang lebih bagus lagi gitu kan. Wah, akumulasi daripada asingnya tuh bertahap. Ini yang sebenarnya bagus, dan inilah salah satu ibaratnya contoh ya yang Mas Simon bilang retail friendly itu kayak gini teman-teman. Jadi kita ngelihat asingnya masuk pelan-pelan, kitanya juga masuk pelan-pelan, dan nunggunya sabar. Tapi teman-teman udah tahu nih, wah kita nge-follow nih asingnya pada beli. Nah, ini pada beli sejak kapan nih? Belinya bagus ya, bertahap, meskipun ada buangan tapi buangannya relatif kecil. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, sejauh mata memandang ya, dari tanggal 21 bulan 10 aktif ya dia beli terus. Nah, mungkin kita lihat nih untuk yang namanya ELSA, apakah ada retail unyu yang ngikutin atau enggak gitu kan. Nah, di sini kita ngelihat bahwa wah ternyata ada ZP, BK sama si Aku kan. Kalau dari seminggu ya. Nah, tinggal lihat retailnya ada nggak nih di sini. Oh, ternyata retailnya YPXC. Nah, ini XL-nya nggak ada ya. Ini XL-nya nggak ada, tapi ya overall di sini retailnya kayak si YP udah buang barang secara seminggu terakhir. Terus teman-teman lihat juga
Oh, di sini ada PD mix ya. Bisa retail, bisa bandar, sometimes. Ada ZP, asing juga, ada si Aku. Terus ada ini ya, YU, YP. Nah, ini lebih ke YP, XL. Nah, XL-nya nggak ada. Ini retail udah kembali buang lagi di hari Jumat kemarin. So, sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngeliat, ini kita tinggal nunggu yang namanya dia breakout dari 545. Nah, kalau misalnya bingung, ya udah kita tinggal hilangkan dulu trennya. Nah, inilah yang Mas Emon bilang nih, ini potensi untuk naiknya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika harganya itu dibawa naik, dia naiknya secara bertahap gitu ya. Nggak langsung agresif. Inilah yang tak bilang secara strukturnya bagus gitu ya, dipersiapkan sebelum naik lebih tinggi. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk si Elsa ya. Jadi bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut WOWS ya. Nah, WOWS, nah ini sebenarnya kalau dibilang apakah ini retail friendly? Tentu tidak ya teman-teman ya, tentu tidak. Kenapa? Karena ya ini tadi nih, di bawah naik, habis itu kemudian dibanting ke bawah ya. Tentu tidak retail friendly, tapi coba kita cek asingnya. Kalau misalnya asingnya ada, ibaratnya yang secara konsisten masuk meskipun jumlahnya kecil, kita bisa ngeliat ini sebagai memanfaatkan lah untuk momentumnya di trade ya. Jadi di hold ya 3-4 hari itu lumayan lah kalau misalnya kita bisa dapat gain dari si WOWS ya. Nah, yang di sini menarik ya, lumayan menarik ternyata ya. Asingnya ada ya kan, belinya juga relatif cukup kecil ya, mix ya, kadang kecil kadang gede ya di sini ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomongin technical gitu ya, kalau misalnya kita anggap si WOWS ini saham yang cukup bagus secara price action, ini tinggal kita lihat, oh koreksinya udah sekitar 53%. Apakah ini tempat yang bagus untuk beli? Yes, ini adalah tempat yang bagus buat beli. Tapi kembali ya, Mas Emon disclaimer. Kenapa? Karena saham-saham kecil kayak gini nih, Mas Emon biasanya jarang sekali untuk merekomendasikan. Kenapa? Karena berpotensi yang pertama tidak retail friendly ya, dan teman-teman berpotensi lah untuk dikarungin gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman nih, khususnya yang jam tradingnya udah lumayan tinggi ya, bisa consider 78 sebagai area stop loss-nya kalau emang mau masuk ya. Jadi risk-nya sekitar 5% ya, 4,8%. Untuk entry dan targetnya ke 89. Kenapa 89? Karena 89 adalah resisten yang sulit ditembus di sini ya. Tinggal dilihat nih, dari 78 ke 89 berapa nih untungnya? 9,36%. Dilihat dari mana nih? Dilihat dari kenaikan konsisten ya 4 hari berturut-turut daripada si WOWS gitu ya. Tapi ini bukan buat di hold jangka panjang. Untuk day trade ini masih oke. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini bukan retail friendly. Kalau misalnya teman-teman, Mas aku pengen coba dong lihat saham-saham gorengan kayak gini, boleh nggak? Boleh, tapi titip sendal aja ya, 1 lot gitu ya. Jadi kalau misalnya seandainya nyangkut, teman-teman bisa belajar, oh gini ya saham gorengan. Tapi kalau misalnya nanti dibawa naik, ya udah, ini tidak akan berimpact lah untuk kehidupan teman-teman ya, biar nggak panik gitu kan. Karena ini biasanya kalau misalnya mereka tahu retailnya masuk ya teman-teman ya, di sini pasti akan dibanting lagi ke bawah gitu ya. Oke, terus nextnya kita bahas FUTR ya. Oke, FUTR nih. Nah, FUTR sebenarnya ya tetap sih masuk dalam kategori saham yang kurang retail friendly ya. Kenapa? Karena ya secara historical, sejauh mata memandang nih teman-teman bisa lihat ya, dia itu dibawa naiknya dari mana nih? Sudah 500% kurang lebih berapa nih? Wih. Jadi kalau misalnya dari Agustus ya, jadi kurang lebih berapa nih? Pucuknya itu 92 hari ya, sekitar 3 bulan. Ya, sekitar 3 bulan. Ya, sekitar 3 bulan dibawa naik 10x ya, 10 kali lipat ya, berarti 1000%. Jadi kalau teman-teman dimanapun masuknya teman-teman di sini, ya teman-teman udah tahu kan bahwa ada loh orang yang di sini masuknya dari bawah, ya tinggal siap-siap aja kapan mereka taking profit, ya teman-teman sudah pasti jadi bantalnya gitu ya. Nah, jadi di sini ya kalau misalnya dilihat lagi teman-teman ya untuk FUTR, ya kalau misalnya dibilang apakah bisa naik, sebenarnya yang Mas mau lihat pertama kali tuh stochastic slow-nya aja dulu gitu ya, yang menarik. Misalnya nih, ini kan di sini agak males gitu ya untuk menentukan, wah ini kira-kira bisa naik lagi nggak? Ya udah kita coba lihat dari momentumnya. Kenapa? Karena momentumnya menarik nih. Kenapa menarik? Nah, karena teman-teman lihat nih, setelah dia turun ya beberapa kali masuk di area overbought-nya di 98 di sini, teman-teman ngelihat pergerakan harganya turun lagi. Itu kan, dan di sini, nah
stochastic slow-nya crossing down lagi, dan ada jarak nih. Jadi sebenarnya potensi untuk dia lanjut turun ke bawah itu masih relatif cukup besar gitu ya. Terus apa nih Mas? Ya udah, siap-siap kalau misalnya dia turun di bawah 750, ya ini teman-teman akan ngelihat potensi yang lebih dalam untuk dia kembali koreksi gitu ya. Nah, tapi ya tergantung, kalau misalnya 750-nya dia masih bisa stay, ya berarti ada potensi untuk dibawa lagi naik ke atas. Gitu ya. Jadi ingat juga di sini sudah 3 kali ya tidak mampu yang namanya FUTR untuk tembus di atas 835 gitu. Palingan ya sedikit ngebahas untuk foreign-nya. Kalau foreign-nya sepi ya menurut Mas Emon ya ngapain gitu dibeli gitu kan. Kenapa? Karena ya prinsip dan kaidah retail friendly ya teman-teman ya. Ibaratnya kan gitu kan. Ini buangannya gede ya kan, sejauh mata memandang lah, lebih banyak dia keluar ya, asingnya mulai keluar gitulah. Kayak next, jadi ya kayak gitu aja ya teman-teman, simple. Kalau misalnya kita ngelihat sebuah saham tuh naiknya udah tinggi ya, kurang dari setahun dah, kurang dari setahun ya, 6 bulan 3 bulan naiknya udah ratusan persen, buat day trade bisa, tapi buat di hold ngapain gitu. Kenapa? Karena ya teman sebelah kan cuannya udah lebih banyak gitu, jadi kita cari saham kita sendiri yang belum direspon sama pasar gitu ya, tapi yang bagus dan berpotensi untuk kembali lagi diangkat gitu ya. So that's why Mas Amon bahasnya per sektor gitu ya. ADX, Apex ya. Nah, untuk Apex ya teman-teman, apakah ini retail friendly? Ya karena sahamnya di bawah 200, ya masuk dalam kategori yang semi-semi tidak friendly. Tapi ini tadi ya, tergantung nanti dari, kalau Mas Emon sih tergantung lihatnya foreign flow-nya. Jadi ya hampir 40% lah ya, hampir 40% dari mulai sekarang ya, mulai setelah sering ngangkut di gorengan, Mas Emon lebih berpatok pada asing ya. Kalau asingnya bagus ya, masuk terus, nah itu Mas Emon akan jadikan watchlist gitu. Kenapa ya? Karena daripada capek-capek milih saham, ya mendingan dilihat aja, oh flow dari asingnya masuk nih, oke nih. Ya udah, kita tinggal riding the wave aja kan, ngikutin mereka. Nah, di sini untuk Apex sebenarnya kalau teman-teman ngelihat ya, si bro ini sebenarnya masih ada dalam fase apa nih? Masih ada dalam fase sideways ya. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, tinggal kita tarik ya sebuah garis di sini 2. Nah, sebenarnya dia nggak jauh-jauh kan bergerak dari range harga 115 sampai 145 gitu kan di sini. Nah, di sini yang bagus tuh sebenarnya teman-teman ngelihat pergerakan harganya makin lama makin tinggi ya. Jadi ketika dia turunnya makin lama makin tinggi gitu kan. Yang kita sebut yang namanya higher low gitu. Jadi higher low-nya makin kelihatan jelas, dan ini sebenarnya ada nih potensi untuk dia breakout ya. Gitu. Nah, ini pakai gambar yang tadi. Nah, di sini ini ada potensi sebenarnya dia mau lebih dari 147. Tapi ya ini, kita coba dulu cek asingnya ya. Asingnya masuk nggak di Apex? Nah, ini menarik ya. Jadi si Apex ya, kalau misalnya sejauh mata memandang nih, kalau dari tanggal 31, meskipun ada buangan di sini ya, di tanggal 3 dan tanggal 14, tapi teman-teman lihat nih, secara konsisten asingnya tetap masuk. Ini salah satu yang cukup menarik dari si Apex ini ya. Kalau misalnya dilihat di bawah-bawah kan udah agak-agak kurang relevan ya, tapi bukan kurang relevan sih, agak sulit ngeliat di atasnya, tapi yang kita lihat adalah konsistensi si asingnya masuk gitu kan. Nah, apakah potensi untuk break di atas 147 mungkin? Ya ini possible. Tapi ya tergantung. Ini kalau misalnya dia lemes ya di area resisten yang di sini nih, ini dia nggak bisa keluar dari sini, atau dia jaga lah ya harganya untuk tetap di atas 142. Nah, ini akan sulit teman-teman ngelihat si yang namanya Apex itu untuk naik lagi di atas 147 gitu ya. Palingan nih kita tinggal lihat nih asingnya siapa yang masuk nih. Apakah terindikasi sama si Kang Buyur atau emang benar-benar bagus. Nah, kalau misalnya per tanggal 14 kemarin ya YP udah masuk ya. YP, PD, XL yang nggak ada, terus ada XC yang buang sama XL. Jadi ini masih ada retail juga di sini. Jadi menurutku wait and see dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya dikasih koreksi dan kita lihat asingnya masih masuk, bukankah itu lebih bagus kan? Nah, tapi kalau misalnya seminggu ya teman-teman lihat nih XL, XC-nya punya barang ya, masih cenderung beli, dan YP-nya keluar. Jadi ya bisa nggak, sebenarnya bagus nggak ya kalau dari foreign flow ya, sama Bandarmologi ya bagus. Kenapa? Karena ya kita ngelihat nih ya, 2 dari 3-nya lah ya top retailnya udah
beli gitu. Beli, tapi ya di sisi lain ya ada juga yang jualan gitu. Jadi belum bisa ngambil yang benar-benar fix nih kayak Apex dibeli, tapi ya teman-teman tinggal lihat gitu ya. Seandainya nanti dia ditarik koreksi lagi sekali lagi di 135, nah ini dicoba aja beli. Kenapa? Karena di sini tinggal satu lagi nih yang kita belum lihat koreksi gitu ya. Jadi antara di sini ya 137 atau di 135. Sama ya tergantung nih kalau misalnya dia nanti Senin close yang nggak bisa di daerah 147 sama 142 di sini ya. Ini potensi kecenderungannya turun karena 147 dia nggak kuat untuk klaim gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Menariknya dari si Apex ya. Gitu ya. Oke, next lagi kita bahas Pegas ya. Nah, pipa lagi kan. Ini karena baca chat nih ya. Nah, ini untuk Pegas ya. Ternyata Pegas sudah sempat nutup ya di 1845, teman-teman bisa lihat. Habis itu langsung dibawa tarik. Nah, ini juga yang menarik dari Pegas adalah nggak mampu ya untuk mempertahankan area 1735 sampai 1770. Tapi ya meskipun demikian, sebenarnya yang teman-teman lihat adalah dia konsisten gitu kan. Di sini ya formasinya jadi double bottom kan. Double bottom. Nah, kalau kita bikin satu garis lagi nih, ini next penurunan harganya sebenarnya ada potensi untuk sampai berapa? Sampai 1700. Kenapa? Ya udah, Mas Emon masih simpel ya. Oh, lihat aja nih. Oh, stochastic slow-nya turun nih. Udah 2 kali crossing ke bawah lagi. Jadi untuk Pegas apakah ada potensi untuk turun? Ya ini jelas ada gitu ya. Kalau kita ngomongin secara price action dan market structure-nya. Dan apalagi di 1700 itu dia nggak mampu untuk close di atas 1735. Dia turun, dia closingnya di bawah dan juga candle yang terbentuk adalah candle doji gitu ya. Jadi akan sangat nggak heran kalau misalnya teman-teman ngelihat untuk si Pegas itu turun mendekati 1680 gitu ya. Kita tinggal lihat nih, apakah asingnya mulai meninggalkan si Pegas atau justru harganya turun tapi asingnya tetap akum gitu ya. Nah, itu yang jadi menarik, teman-teman ya. Nah, Pegas ternyata ya buangan barangnya tuh di tanggal 13. Ya, buangannya ini cukup gede lah ya. Ya, meskipun kalau misalnya di total ya dari ya mungkin masih positif ya, tapi positifnya sedikit. Ya, buangannya gede di mana nih? Di sini ya, di tanggal 13. Tapi kemudian di tanggal 14-nya harganya masih koreksi meskipun masih ada positif net buy ya daripada asingnya. Nah, berarti kita tahu nih, wah kayaknya masih berarti potensi koreksinya lanjut nggak? Ya ini berpotensi berlanjut gitu ya kan, karena masuknya kurang gede nih, tapi buangannya lumayan gede. Sama kalau misalnya teman-teman lihat juga untuk yang si Pegas, ya untuk Pegas, yang beli udah mulai banyak retail ya. Di tanggal 10 udah ada YP, SQ juga mix ya, bisa juga retail, sometimes juga kayaknya bandar juga termasuk, terus XL sama X-nya mana ya? YP, XL, oh X-nya nggak ada. Kita lihat di sini yang jual CC, NI si aku ya. X-nya mana ya X-nya? Nggak ada ya X-nya ya. Jadi kita ngelihat di sini sebenarnya mix lah ya, tapi ya si YP sama si XL udah keluar. Ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau beli Pegas ya tinggal tunggu dulu nih. Kira-kira dia kalau misalnya koreksi sampai mana ya teman-teman tinggal beli gitu ya. Kalau ini sih sebenarnya koreksi kenapa? Karena ya dia nggak mampu untuk tembus dan close candle-nya itu benar-benar di atas area 1770. Jadi kalau misalnya pun koreksi ke 1000 ke area 1680 ini masih tetap dalam kategori ini ya, koreksi yang wajar. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Untuk si Pegas. Jadi masih wait and see lah untuk Pegas ya. Kemudian PGO ya. PGO ya enggak, PGO bukannya geothermal ya. PGO bukannya geothermal ya. Nah, ini PGO juga ya. Sama ya, ini miss. Ini analisa Mas Emon juga sempat miss nih di sini nih. Sempat miss ya 1345 kena SL lagi. Nah, ini sebenarnya yang beberapa kali juga aku belajar gitu ya. Dari mana? Dari structure yang terbentuk. Ketika si structure itu tidak meyakinkan untuk yang namanya stay di atas harga 1300, maka teman-teman ngelihat yang namanya justru pada akhirnya kelanjutan penurunan harga. Jadi kalau dari struktur di sini kita belajar dan
ya bisa ngeliat juga sebenarnya kalau misalnya digambar, ini teman-teman ngeliat yang namanya formasi apa nih? Ya kurang lebih lah di sini ya, head and shoulders formation gitu. Jadi seandainya dia nanti jatuh turun ke bawah ya ini harusnya sudah bisa kita antisipasi sebelumnya gitu ya. Tapi ya melihat nih, oh di 1300-an nih nggak mampu nih untuk ngebawa. Oh ternyata dia makin lemah. Jadi sebenarnya salah satu gunanya pemahaman market structure sama apa namanya chart pattern tuh itu gitu. Jadi sebelum dia jatuh kita udah bisa ibaratnya mulai sensitif gitu. Wah ini si bro mau bentuk pattern ini ada potensi untuk turun nggak ya? Gitu ya. Nah, tapi kembali lagi pakai yang ini ya, yang sebelumnya. Nah ini nih teman-teman nih, koreksinya nggak bisa dihindarkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat lagi ya untuk next targetnya ke 1075. Kenapa mas? Karena di sini ada gap ya, sorry, di sini ada gap dan ini area ini belum pernah disentuh lagi. Jadi mungkin kita akan lihat technical bounce ya di area Fibo 0,618 sebelum akhirnya turun lagi ke 1075. Kenapa gitu? Ya karena di sini ada gap dan yang kedua di sini teman-teman lihat di sini sudah sangat solid ya penurunan harganya ya. Dia tarik ke bawah terus di sini dia turun lagi. Kurang lebih gitu ya. Jadi hati-hati yang punya PGO ya. Kayaknya belum kerespon, mungkin mainnya di tahun depan kali ya. Nah, tapi ya itu tadi, ya analisa aku juga bisa salah ya. Ternyata kalau misalnya ngelihat dari chart pattern ya, chart patternnya sangat dari chart ya, dari price action ini sangat tidak menarik. Tapi ya ini tadi, kalau misalnya foreign-nya berturut-turut terus beli nih di sini, ya tandanya masih ada harapan lah untuk si PGO untuk naik kembali gitu ya. Berarti analisa kita ya, asumsi untuk turun lebih dalam lagi itu bisa jadi salah kalau misalnya ternyata asingnya lebih banyak beli gitu ya. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk PGO ya. Jadi memang nih masih buangan terus apa namanya asingnya masuk akumulasi tapi harga tetap turun ya tinggal kita lihat ya. PGO nah masuknya YP, XL seminggu terakhir yang buang CC, LG, DH, KZ ya. Jadi wait and see lah. Kurang menarik ya kalau misalnya ngelihat candle sudah formasinya berturut-turut turun gitu. Tapi apakah bagus nanti? Yes, bagus. Kita tinggal tunggu. Si bro ini koreksinya udah berapa nih? Oh, 40%. Mungkin bisa beli. Oh, misalnya si bro koreksinya udah 60% ya. Atau misalnya 50% ke 900-an atau di bawah 1000. Apakah itu bagus untuk beli? Ya, kenapa nggak dibeli? Karena diskonnya udah misalnya sampai 1000 ya. Oh, udah diskon nih mas. Berapa? 46%. Boleh dong beli? Ya boleh dong. Gitu. Itulah sebenarnya keunggulan kalau teman-teman kita ngelihat saham yang punya fundamentalnya bagus. Kapan kita beli? Ya waktu dia koreksi. Memang swingnya agak lama, tapi waktu di bawah turun ya itu kita nggak kepikiran gitu ya karena belinya bertahap sama ya kita udah tahu dia ini prospek atau masa depannya dalam tanda petik secara fundamental masih relatif oke. Tinggal tunggu aja waktu bermainnya kapan gitu kan. Nah next SMGA ya. Nah untuk SMGA ini juga agak-agak kurang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena nah ini ya untuk 108-nya ini dia nggak berhasil klaim. Nah, jadi kalau misalnya nih kita mau coba ngelihat si SMGA itu untuk naik, kita harus ngelihat sebenarnya simpelnya dia itu close-nya di atas 109. Jadi ya kalau misalnya ngelihat nih apa namanya shadow-nya ke bawahnya ini udah mulai makin banyak dan juga sebenarnya ada dukungan dari stochastic slow yang udah oversold. Nah, tinggal kita lihat nih apakah nanti ada yang namanya akumulasi nih, misalnya asingnya atau dia harganya bisa di bawah sideways dalam beberapa hari. Nah, ini sebenarnya jadi katalis untuk kita secara teknikal ya, jadi katalis untuk melihat wah ini ada potensi nih untuk SMGA dibawa lagi naik ke atas. Gitu ya. Tapi ya kalau misalnya udah ngelihat harga koreksi gini sih sebenarnya nunggu dulu ya. Kan lebih bagus kalau dia benar-benar retest lagi nih. Kemana ke 101 ya sebelum beli lagi. Tapi ini teman-teman ya, kalau dari segi harga ya masih lah termasuk dalam kategori saham yang tidak retail friendly gitu ya. Jadi paling nggak buat day trade nanti kalau misalnya ketemu momentum masuk dan jangan lupa kalau sahamnya gorengan gitu ya. Sama nih, ya asingnya mulai buang gitu ya teman-teman ya. Oke, itu tadi untuk si SMGA, kemudian TCPI ya. TCPI, diriku tak pernah mendengar ini. Nah ini ternyata saham
Gede juga ya 7.500 ya. Nah, untuk TCPI itu bentar, kita harus pakai weekly time frame ya biar lebih kelihatannya lebih jelas gitu ya. Nah, TCPI, nah ini sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini ada area ini ya. Nih kita bisa buat sebuah tren penurunan di sini satu, kan? Sebuah downtrend di sini satu, terus apalagi nih? Ya terus kita lihat di itu nyentuh yang namanya area resisten di 8.125 gitu ya. Nah, tandanya apa? Tandanya nih kalau misalnya si 8.125-nya itu area resisten, ya kita akan ngelihat yang namanya si TCPI ini akan kembali koreksi, simpelnya gitu ya. Atau mungkin ya koreksi sehat sampai mana nih Mas, misalnya gitu ya. Ya sampai 7.100 kalau dia mampu. Nah, tinggal kita lihat ya, apakah di 1.700 dia akan mantul. Nah, ini tinggal ditunggu nih. Gitu kan. Kenapa? Karena di sini ya teman-teman lihat nih, ini ada area support di sini yang jelas banget ya. Nih, strukturnya nih. Kan jelas banget nih. Kesentuh langsung turun ya. Nah, jadi ya kalau misalnya mau coba masuk ya mending tunggu dulu aja nih ke 7.100-an sebelum masuk lagi. Tapi yang nggak ketutup kemungkinan sih kalau kita ngomongin structure ya, koreksi yang udah terjadi dari pucuknya 8.500 ditarik ke berapa nih 7.500, ya ini bisa juga jadi area supportnya ya, area supportnya sebelum dia naik lagi ke atas. Tapi ya kalau Mas Simon ngelihatnya balik lagi ya, stochastic slow-nya masih terjun payung, ya lebih baik ditunggu. Nah, tapi aku nggak pernah, jujur aja nggak pernah dengar sih ya si TCPI ini ya. Jadi mungkin kita coba lihat untuk asingnya apakah ada akumulasi atau enggak. Nah, menarik ya. Menarik dalam artian ya ini banyak kan akumulasi tuh di bulan 10 sampai awal bulan 11, terus kita kemudian ngelihat dari tanggal 7 ya, mulai lah ya beberapa kali konsisten buang, tapi tiba-tiba masuk lagi. Iya, secara teknikal sih sebenarnya cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Tapi ya teman-teman lihat lagi nih, dia sebenarnya apa namanya, kenaikannya dari September udah 43% itu yang pertama. Jadi kalau misalnya mau masuk, ya akan lebih bijak untuk teman-teman sedikit menunggu lah. Kalau misalnya sedikit lagi bisa dibawa koreksi di 7.100, ya kenapa nggak consider entry di area Fibo 0,5 sampai 0,618 ya, kisaran 6.850 sampai di ini ya 7.150. Tapi ini juga nih, kalau misalnya ini memang nanti nggak mau turun ke bawah, ya ada potensi untuk dia naik lagi. Tapi tetap ya, kalau misalnya nanti asingnya nggak akum, ya ini potensi koreksinya malah lebih besar gitu ya. Kayak kurang lebih begitu ya untuk TCPI. Terus nextnya untuk STAA ya. Ini STAA bukannya itu ya? Bukannya sawit ya STAA ya? Gitu, oke. Lanjut. Kalau misalnya teman-teman lihat ya si STAA ya, kemudian apa yang harus dilihat di sini? Nah, ini itu kalau misalnya kita ngelihat dari price action-nya ya, secara market structure ini sebenarnya oke untuk STAA. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat dari peak-nya dari 1.800, kita ngelihat koreksinya udah sekitar 30%. Jadi sebenarnya apakah lumayan untuk masuk ya, ini lumayan gitu kan. Kenapa? Karena kita tinggal pastikan aja nih, apakah di sini ada asing yang akumulasi. Karena kalau misalnya di sini ada akumulasi, berarti bagus banget nih. Tandanya di sini ada yang ngumpulin barang dan siap-siap untuk kembali naik lagi. Sama teman-teman ngeliat juga untuk yang namanya stochastic slow di sini, dia itu sudah ngambil area sudah golden cross ya. Udah golden cross dan udah naik. Jadi sebenarnya untuk following the trend daripada stochastic slow ini masih lumayan bagus ya, masih lumayan menarik. Terus apa? Tinggal kita lihat untuk secara foreign flow gitu kan, untuk si STAA, apakah bagus? Nah, teman-teman bisa lihat nih, cukup menarik ya. Kenapa? Karena lumayan konsisten nih dia masuknya ya. Dari tanggal 31 ya, dari tanggal 31 sampai di tanggal 14, teman-teman ngelihat nih, dia yang namanya STAA tuh masuknya konsisten ya. Meskipun beberapa kali dibuang ya, beberapa kali dibuang, tapi teman-teman ngelihat berikutnya ya konsisten, yang namanya si STAA ini ada asing yang akumulasi gitu ya. Jadi ya ini nih, sebenarnya di sini udah cukup menarik untuk teman-teman consider untuk entry. Tapi ya seperti biasa ya, ukur resikonya berapa seandainya harganya itu tiba-tiba berbalik arah turun. Ya kalau misalnya Mas Emon ya, simpelnya ya
kurang lebih 5% lah ya teman-teman, aman ya. 5% kurang lebih di 1380. Kalau teman-teman pengen coba masuk di STAA, consider di 1380-nya sebagai area apa? Sebagai area stop loss-nya teman-teman gitu ya. Gitu. Nah, untuk next targetnya berapa? Ya simple aja, 1475 bisa diklaim atau enggak. Kalau misalnya bisa diklaim, ya ini ada potensi dia untuk naik lagi gitu ya. Kurang lebih gitu sih teman-teman ya. Menarik. Nah, kita tinggal cek ya bandarmologi ya dari broker transaction-nya untuk STAA. Nah, ini yang menarik nih. Dari tanggal 10 ya, dari tanggal 10 kemarin ya, ketua-ketua kita ya, ketua-ketua kita ya, ada KZ, ZP, sama BK ya. Ini akum terus ya retail-retailnya kayak IEP di sini masih belum ya. Kemudian yang buang barang ya, ada Kang Buyur ya, si LG, XL juga udah mulai buang, jadi sebenarnya masih oke. Tapi tetap ya teman-teman ya, seandainya analisa ini nggak works gitu ya, belum direspon oleh market, ya tetap consider juga 1380 sebagai area SL teman-teman. Gitu ya, kurang lebih untuk STAA. Oke, jadi ya kurang lebih gitu ya. Untuk yang ke-8 ya, kita bahas oil and gas. Jadi kurang lebih gitu.